kita akan renungkan kitab Ayub hari ini pasal 39. 39 itu jika bagi paragraf agak sulit. Saya sudah membagikan berbagai paragrafnya. Dari ayat 1 sampai 2 tentang singa betina dan anak-anak. 3 tentang burung gagak. Dari 4 sampai 7 tentang kehidupan kambing gunung dan rusa. Dari 8 sampai 15 pertanyaan cara mengatur keledai liar dan lembu hutan. Dari 16 sampai 21 Tuhan memberi kaki yang cepat kepada burung unta. Dan 22 sampai 28 Ia mengenakan surai pada tungku kuda. Dari 29 sampai ayat 38 tentang burung elang dan Raja Wali. Kira-kira jika begitu kita juga membuat simpulnya satu paragraf juga bisa. Tuhan bertanya tentang berbagai makhluk-makhluknya begitu. Kemudian jika membuat kesimpulan tentang itu, Tuhan bertanya kepada Ayub tentang kehidupan makhluk-makhluk. Singa, burung gagak, kambing gunung, dan rusa. Bagaimana mereka beranak, mengamat-amati waktu sakit anaknya. Juga bertanya cara mengatur keledai liar dan lembu hutan. Tuhan memberi kaki yang cepat kepada burung unta. Ia mengenakan surai pada tungku kuda. Burung elang mengembangkan sayapnya menuju ke selatan di dalam hikmahnya. Raja Wali juga membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Dari jauh matanya mengamat-amati. Ini semua hanya dari rancangan Tuhan. Tidak bisa mengerti dengan pengertian Ayub. Oke, jika begitu, ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan memberi kelebihan masing-masing kepada makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Makhluk yang kecil pun atau makhluk yang besar pun Tuhan sudah memberinya kelebihan untuk mereka hidup dan mereka bisa berani dari ancaman binatang-binatang yang lain begitu. Kedua, Ia tetap melihatkan rancangannya dan kuasanya sekalipun manusia tidak bisa memahami tentang itu. Ya, memang karena kita tidak sempurna dan ada batasan pengertiannya, tidak bisa mengerti dengan sempurna. Namun sekalipun begitu, Tuhan tetap memberitahukan kepada kita ajaran bagi kita. Pertama, usaha belajar tentang alam semesta secara ilmu dan secara rohani. Zaman sekarang banyak orangnya belajarnya hanya dengan secara ilmu. SD, SMP, SMA, semuanya hanya belajarnya secara ilmu. Namun semua orang Kristen harus juga belajarnya dengan secara rohani. Kedua, harus mengakui yang kita tidak tahu dan tidak mengerti tentang rancangannya Tuhan. Ya, usahanya mengerti, usahanya belajar. Namun kita harus mengakuinya. Sekalipun begitu, tidak semuanya. Kita ada banyak batasannya. Kira-kira aplikasinya. Pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan mengaku tidak dapat pemahaman tentang rancangan Tuhan. Ya, jika begitu, PR praktiknya mengaku salah satu hal yang pernah pikir, tahu, dan cukup ahli. Ya, saya cukup tahu tentang bidang ini. Saya cukup ahli tentang bidang ini. Namun, harus mengakunya. Ya, namun sebenarnya tidak tahu. Dan sebenarnya tidak ahli. Ini berhasilnya hanya karena Tuhan. Hanya bisa berhasil sebab Tuhan. Kita harus mengakunya tentang ini. Dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun hasil yang kecil, sekalipun yang dapat hasil yang baik apapun, kita harusnya memuliakan nama Tuhan, bukan meninggikan nama sendiri. Inilah
prinsip bagi semua orang percaya. Terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat melayani.